Hai semuanya, saya Clarissa Dinda Florenza akan membahas tentang 5 pengamalan dan pelanggaran Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Langsung saja, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Contoh pelanggaran yang sering kita lakukan adalah mengganggu teman yang sedang beribadah dan mengejek kepercayaan orang lain. Kenapa hal ini bisa terjadi? Penyebabnya adalah 1. Rasa intoleransi terhadap sesama. Yang kedua, tidak menghargai adanya perbedaan. Dan yang ketiga adalah perasaan fanatik setiap individu. Nah, apa akibatnya jika hal ini terus dilakukan? Yang pertama, orang lain tentu akan merasa tersinggung. Yang kedua, suasana akan berubah menjadi tidak enak. Yang ketiga adalah muncullah keributan atau kericuhan antar umat beragama. Lanjut, sila kedua, yaitu adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Contoh pelanggarannya adalah perilaku bullying, baik secara verbal maupun non-verbal. Saat ini juga marak terjadi cyberbullying di media sosial. Apa penyebabnya? Yang pertama adalah, apakah kalian tahu bahwa seringkali pelaku bullying adalah korban bullying itu sendiri? Nah, hal ini terjadi karena hilangnya adab. Yang kedua, tidak punya rasa empati terhadap sesama. Nah, apa akibatnya jika hal ini terus terjadi? Yang pertama adalah korban akan merasa trauma. Yang kedua adalah korban jadi malas sekolah, kehilangan kepercayaan diri, dan malu untuk bersosialisasi kembali. Tentu hal ini sangat bahaya, bukan? Maka dari itu, stop bullying. Sila ketiga adalah persatuan Indonesia. Contoh pengamalan dalam kehidupan sehari-hari adalah gotong royong. Gotong royong adalah melakukan pekerjaan secara bersama-sama. Hal ini disebabkan oleh setiap individu pasti merasa jika pekerjaan dilakukan secara bersama-sama maka akan cepat selesai. Selain itu, gotong royong juga dapat berarti membantu orang lain. Hal ini disebabkan oleh rasa empati terhadap sesama. Akibat jika terus dilakukan adalah gotong royong menjadi culture yang baik untuk bangsa Indonesia. Yang kedua, kerukunan akan terjaga dan integrasi Indonesia semakin kuat. Sila yang keempat adalah kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contoh implementasi dalam kehidupan sehari-harinya adalah melakukan musyawarah dalam mengambil keputusan. Penyebabnya adalah untuk menghindari egois dan mendapatkan keputusan yang disepakati oleh semua orang. Akibatnya jika terus dilakukan di kehidupan sehari-hari adalah mengurangi resiko terjadinya main hakim sendiri, mendapatkan keputusan yang disepakati oleh semua orang sehingga mencegah terjadinya kericuhan atau keributan. Sila yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh nyatanya adalah program makan bergizi gratis atau MBG. Penyebabnya adalah angka stunting di Indonesia cukup tinggi sehingga mendorong pemerintah untuk meratakan keadilan sosial dalam segi makanan. Sehingga akibatnya adalah angka stunting akan turun dan kualitas SDM di Indonesia akan meningkat karena gizi setiap anak terpenuhi. Contoh pengamalan sila ini di negara kita adalah pembangunan infrastruktur terpadu yang dilakukan secara terus-menerus seperti listrik masuk desa, internet merata, kemudian pembangunan jalan hingga ke wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar. Nah, penyebabnya apa sih? Penyebabnya adalah salah satunya komitmen pemerintah dalam mewujudkan pemerataan ekonomi dan pengentasan kesenjangan sosial. Dampaknya jika dilakukan secara terus-menerus maka Indonesia dapat menjadi maju, wilayahnya merata, tidak ada kesenjangan sosial, dan ekonomi akan naik secara signifikan. Nah, maka dari itu, mari kita amalkan Pancasila yang ada di negara kita. Setelah 5 kasus yang saya sebutkan tadi, kita dapat melihat dua sisi. Pancasila, jika diamalkan akan membawa dampak positif bagi kehidupan bangsa. Namun, jika kita melanggar, itu akan menjadi ancaman yang nyata bagi kehidupan bangsa kita. Bangsa Indonesia akan maju tergantung kepada apa yang kita lakukan hari ini. Maka dari itu, mari amalkan selalu Pancasila dalam kehidupan sehari-hari kita. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan thank you.